Langsung mas. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda, hamdan kama yaliqu bi jalali wajhihi wa adimi sultanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum wa nafsi bitaqallah faqad faza man ittaqa. Ikhwan, akhwat, bapak, ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada petang hari ini atas limpahan segala nikmat dan rahmatnya kita bisa melanjutkan di dalam melaksanakan berbagai aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai bentuknya. Shalawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha dengan kajian semacam ini untuk bisa memahami sunnahnya, memahami petunjuk-petunjuknya, sehingga kita bisa terarah perjalanan hidup kita ini sesuai dengan yang diarahkan dan dituntunkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita berharap nanti di yaumil akhir kita tercatat sebagai umatnya yang berhak memperoleh asy-syafa'ah al-udhma. Kita lanjutkan taklim kitab akidah ya, yang berkait dengan taujihat nabawiyah, taujihat islamiyah. Jadi bimbingan Islam untuk individu maupun keluarga muslim, individu muslim maupun keluarga. Kita pertemuan yang lalu menyelesaikan tentang tema tentang Aina Allah, di mana Allah. Sekarang masih melanjutkan itu, tapi ada subjudul baru, ya, jawaban daripada pertanyaan yang pertama. Ya, sebenarnya sudah kita jawab juga sih, tapi di sini ada pembahasan lanjut tentang bahwa membahas tentang Allah fauqal arsy, bahwa Allah itu berada di atas arsy, ya. Ya, arsy itu ya arsy hingga sana, ya. Allah itu fauqal arsy. Al-Qur'anul Karim, Quran wal ahadits as-sahihah, hadis-hadis yang sahih, wal aqlus salim, akal yang sehat, ya, wal fitrah as-salimah, juga fitrah, atau fitrah itu kalau di Indonesia kan apa ya, fitrah, naluri yang bersih, ya, yang sehat. Tu'ayyid, semuanya itu akan menguatkan tentang pernyataan itu bahwa Allah fauqal arsy. Jadi yang akan kita bahas mulai dari dalil naqli, dalil yang manggul dari Al-Quran, kemudian juga dari Al-Hadis, kemudian juga nanti penafsiran itu, tafsir itu mudah-mudahan membantu akal kita untuk ikut merenungkan dari dalil yang naqli tadi, jadi dari menjadi dalil akli, akal, ya.
Monggo. Di dalam surat Toha Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-Rahman ala arsyis tawa. Ya. Surat Toha ayat 5. Ar-Rahman, zat yang maha rahman, salah satu ismun min asma'illah al-husna, salah satu nama dari nama Allah yang indah, yang artinya maha memberikan rahmat, yaitu maha pengasih. Ar-Rahim, penyayang. Ya. Perbedaannya kalau sifat Rahman itu bisa mengenai seluruh makhluknya, seluruh umat manusia, yang mukmin maupun yang kafir, ya. Tapi kalau sifat rahim Allah itu hanya diberikan kepada, kasih sayang Allah hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Kalau pemurahnya diberikan kepada semua, rahmannya, tapi rahimnya maka nabil mu'minina rahimah. Jadi Allah itu terhadap orang-orang mukmin lah memberikan sifat rahimnya itu, ya. Jadi kalau Rahman diberikan kepada semuanya. Ini salah satu ismun min asma'il husna, salah satu nama dari nama-nama Allah yang indah, yaitu Ar-Rahman, zat yang maha rahman itu alal arsyis tawa, berada di arsy, bersemayam, beristiwa, ya. Ketika kita membahas kata-kata istiwa itu maklum, bersemayam itu maklum, tetapi kita harus di frame ketika memahami salah satu sifat di antara sifat Allah. Jangan sekali-kali terlintas pada benak pikiran kita untuk tamtsil atau tasbih, penyerupaan dengan makhluk yang memiliki sifat yang sama, ya. Maka kemarin kan ada pertanyaan tentang istiwa itu apa, sudah al istiwa'u maklum, istiwa itu maklum lah, ya begitu istiwa. Wal kaifu majhul, tentang bagaimananya nggak ada yang tahu, majhul, tidak. Wasu'alu wal imanu bihi wajib, mengimaninya kita wajib. Wasu'al anhu bid'ah, menanyakan tentang istiwa bagaimana itu bid'ah. Artinya karena itu kalau dituruti itu pasti nanti akan menjebak kita untuk penyamaan, menyamakan dengan makhluknya. Sedang Allah itu sudah membatasi, laisa kamitslihi syai'u wa huwas samiul basir. Selalu begitu. Ini selalu saya ungkap, ini selalu saya ulang-ulang. Jadi Allah itu berada di atas arsy, ya. Alal arsy ai ala wartafa'a, artinya bahwa Allah itu maha tinggi. Kama jaa fi al-Bukhari anit tabi'in, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Bukhari. Artinya alal arsyis tawa itu bimana ala wartafa'a, jadi Allah itu berada di atas arsy, di atas. Kemudian di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-55 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Yakhafuna, di antara sifat-sifat orang yang beriman itu adalah yakhafuna rabbahum min fawqihim, mereka itu takut kepada Rabb-nya, ya, yang berada di arah fauq, di atas. Jadi kalau berbicara tentang ainallah, pertanyaan yang sebelumnya, jawabannya Allah alal arsy istawa, ini jawabannya. Jadi Allah alal arsy. Nanti akan ada penjelasannya. Kalau ada orang mengatakan bahwa Allah itu berada di mana-mana, Allah berada di mana-mana, dalilnya nanti yang dipakai ini akan diungkap di sini, ya. Kemudian masih menguatkan tentang bahwa Allah itu berada di atas arsy, itu pada surat Al-Mulk, ya,
Ayat yang ke-16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aamintum ma fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya. Aamintum, apakah kalian merasa aman? Ya. Mang fis sama, dengan zat yang berada di sama. Sama itu langit, tapi berasal dari kata-kata sama yasmu, sumuwan samaan wa sumuwan, artinya tinggi. Maka langit-langit itu mesti dhuwur, Pak. Rene langit-langit yang isor. Ya, ada di bawah kita ini ada langit-langit bagi yang di bawahnya, tapi langit-langit kita mesti di atas. Ya. Ya. Langit-langit jadi di atas. Jadi maka ada yang ahli bahasa yang mengatakan sumiyatus sama samaan di sumuwiha. Sama langit itu dikatakan sama karena karena ketinggiannya. Ya, karena ketinggiannya. Apakah kalian merasa aman dengan zat yang berada di langit? Bisama, ini Allah menjelaskan nanti. An yakhsifa bikumul ardo ay yakhsifa, untuk membolak-balikkan bumi ini, ya. Fa idza hiya tamur, dan tiba-tiba bumi ini guncang. Tamur itu mengalami keguncangan. Al-khosyaf itu sebuah bencana alam. Al-khosyaf itu yaitu bumi yang dibalik. Ini pernah terjadi di daerah Sulawesi kemarin, di mana itu ada alumni yang berasal dari tempat itu. Jadi bumi itu terjadi khosyaf itu dibalik. Jadi maaf kalau dulu saya pernah punya kawan yang dari Flores yang akhirnya Ebit GAD menyanyi tentang berita kepada kawan, ya, perjalanan ini ya. Itu teman itu ketika mendengarkan lagu itu dia ingat, katanya dia sedang waktu itu kelas 5 sedang mengerjakan keterampilan sekolahan, katanya tiba-tiba terjadi angin badai, dan ketika itu juga langsung gunung itu kayak meleleh dan tertimbun, ya, tertimbun kampung-kampung sekitarnya itu. Ya sudah, tidak ada yang banyak yang nggak keambil, ya, Ebit nyanyi itu. Kalau kemarin yang belum lama terjadi, kalau zilzal kan banyak. Zilzal itu apa? Gempa. Tapi kalau khosyaf itu sampai bukan hanya sekedar gempa, buminya dibalik. Itu kan ada yang bercerita bahwa ketika itu bumi itu katanya berjalan melenduk kayak ombak air laut itu. Bumi itu bukan air laut. Kalau air laut kan kita biasa menyaksikan. Jadi buminya itu tiba-tiba bergelombang. Ini cerita alumni yang ada di sana. Dan akhirnya terlipat, terbalik-balik. Itu kayak nek wong luku niku kan terus dilewati terus malik begitu ya. Itu khosyaf kalau bahasa Arabnya. Apakah Anda merasa aman? Apakah kalian merasa aman, ya, dengan zat yang berada di atas langit kalau dia itu menghendaki yakhshifa bikumul ardo, membalikkan bumi ini, fa idza hiya tamur, dan tiba-tiba bumi itu guncang, ya. Ini kan pertanyaan. Siapa yang bisa ngelawan kalau sampai Allah menghendaki seperti itu? Intinya begitu. Ini ayat menunjukkan tentang kekuasaan Allah, keagungan Allah, dan kekuatan Allah. Kemudian menunjukkan, kalau kita tadaburi, menunjukkan kepada dhaifnya kita, lemahnya kita. Mana bisa ngelawan? Mana bisa ngelawan? Ya. Walaupun manusia itu sekuat apapun, kalau sudah Allah yang bertindak sendiri, ya, oleh karena itu kita banyak berdoa supaya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala itu nanti turun tangan ketika kita dalam keadaan sudah muttor, dalam keadaan kejepit, kepepet, maka kita mengadu kepada Allah.
Ya. Dan ada di antara tanda di antara dalil keimanan itu adalah bahwa Allah itu ijabatul muttar idza da'ah. Allah itu akan memenuhi doa orang-orang yang sedang kepepet kepaksa kalau dia itu berdoa kepada Allah. Ya. Ibnu Abbas berkata dalam hal ini menjelaskan tentang tafsir ayat ini, mang fis sama itu yang dimaksud adalah Allah. Ya, bukan orang. Yang ada di atas langit yang dimaksudkan Allah. Apakah Anda merasa aman dengan Allah? Makar Allah kalau Allah berkehendak, wa makaru wa makarallah. Kalau Allah berkehendak untuk melakukan makar, maka makar manusia itu tidak ada. Nah, itu sangat lemah, sangat kecil. Ya. Kalau Allah berkehendak. Jadi yang dimaksudkan mang fis sama itu adalah Allah. Kama fi tafsir Ibni Al-Jauzi, sebagaimana juga dijelaskan di dalam tafsir Ibnu Jauzi. Jadi Allah itu fis sama, di atas, ya. Allah fauqal arsy, berada di atas arsy. Masih dalil penguat lagi, yaitu surat tadi surat Al-Mulk ya. Tadi sudah ya. Ya khafuna rabbahum min fawqihim, sudah. Surat An-Nahl. Kemudian surat An-Nisa ayat 156 58. Itu ayat yang sebelumnya itu wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum walakin rafa'ahullah, ya. Bal rafa'ahullah ilaihi, bahwa Nabi Isa itu bukan disalib, tidak dibunuh dan tidak disalib, tetapi barrafa'ahullahu ilaihi, tapi Allah mengangkat di hadapannya, di wonten ngarsane. Nek bahasa Indonesia apa? Bahasa Indonesia malah angel. Ya. Tapi Allah mengangkat di sisinya, nah, gitu ya. Di sisinya. Jadi Allah itu mengangkat Nabi Isa itu berada di sisinya. Ini dalil-dalil yang menguatkan banyak, yang akhirnya nanti akan Allah turunkan di akhir zaman Nabi Isa itu. Ya. Jadi barrafa'ahullahu ilaihi. Jadi ini hanya ingin menerangkan bahwa Allah itu berada di atas. Ketika Allah itu mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke sisinya itu, kata-katanya adalah barrafa'ahullah ilaihi, tapi Allah mengangkat dia di sisinya. Ya, berarti di atas namanya. Ini kan maksudnya adalah rafa'ahullah ilas sama. Allah mengangkat ke langit, meninggikan ke langit. Kemudian di dalam surat Al-An'am ayat 30 lagi masih berbicara tentang hal itu. Wa qala ta'ala wa huwallahu fis samawat, ya, dialah Allah yang ada di atas langit, di atas beberapa langitnya, artinya Allah itu di atas, menunjukkan. Qala Ibnu Katsir fi tafsir hadhil ayah, ini ada penjelasan dari Ibnu Katsir, ittafaqal mufassirun ala annana la naqulu kama taqulul jahmiyatu firqah dhalah. Kita tidak akan mengatakan sebagaimana yang dikatakan kelompok Jahmiyah. Jahmiyah itu Jahm bin Safwan, yang diantara kesesatan dalam akidahnya itu adalah Jahm bin Safwan itu adalah mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, diantaranya itu. Ya. Kita tidak akan mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Jahmiyah, yaitu kelompok sesat, bahwa innallaha fi kulli makan. Allah itu berada di sembarang tempat, berada di mana-mana, di berbagai tempat itu ada Allah, begitu. Loh, memang tidak ada, Ustaz. Apa tidak benar itu? Nah, ini ada kelanjutannya. Jadi Allah itu berada di tempat di mana-mana, fi kulli makan. Ta'alallah amma yaqulun, maha suci Allah terhadap apa yang mereka komentari itu.
ya, uluwan kabira, bahwa Allah itu maha ulu, maha tinggi dan maha agung, maha besar. Wa makna, ya, wa makna fis samawat, yakni alas samawat, ya, arti bahwa Allah fis samawat itu berada, maksudnya adalah di atas langit. Nanti terus bertanya, loh, berarti Allah itu nggak ada di mana-mana, Ustaz? Nanti ada pertanyaan begitu. Terus gimana dengan ayat, yaitu di dalam surat Al-Hadid ayat yang keempat? Gimana itu? Yang berbunyi, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah itu bersamamu dimanapun Anda berada. Berarti Allah berada di mana-mana, ya. Padahal dalil-dalil yang menguatkan bahwa Allah berada di langit tadi sudah sangat kuat. Ini ada ayat, wallahu ma'akum ainama kuntum. Baiknya kita memahami melalui pemahaman para mufassirin, para ulama mufassir, ulama ahli tafsir. Maksudnya Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, itu artinya adalah al-raqibun alaikum, syahidun ala a'malikum haitsu kuntum. Artinya adalah Allah raqib. Raqib itu mengintai, ya, kalian terus, membersamai kalian, mengintai kalian. Raqibun alaikum, syahid ala a'malikum, dia selalu menyaksikan atas setiap amal kalian, apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan, bahkan apa yang terlintas Allah tahu, ya. Ya. Haitsu kuntum, dimanapun Anda berada, fi sirri wa fil alan, baik di dalam kesepian, di dalam kesendirian, di tempat yang sepi maupun fil alaniyah, maupun di tempat keramaian, Allah tahu, ya. Fi sirri wal alan, ya. Haitsu kuntum wa aina kuntum, dan dimanapun Anda berada. Al-jami' fi ilmihi ala sawa, semuanya itu enggak luput daripada pengetahuan Allah. Sama saja kalian berada di mana, itu sama saja. Allah tetap, ilmu Allah itu selalu menyertai. Wa tahta basarihi wa sam'ihi, dan di bawah basor, di bawah pengawasan dan di bawah pendengaran Allah dimanapun, ya. Jadi yang membersamai itu adalah ma'iyahnya, kebersamaannya. Itu maksudnya penglihatan Allah, pendengaran Allah selalu membersamai kita. Bukan zatnya yang, ya, bukan zatnya. Seperti orang Wahdatul Wujud itu mengatakan bahwa Allah itu ya diri kita sendiri. Manunggaling kawula Gusti. Jadi zatnya Allah itu menyatu dengan dirinya. Ya, saya itu dulu itu tidak ngerti karepe piye, tapi saya pernah ketemu dengan orang begini, ngomongnya mantap sekali. Ternyata orang yang meyakini betul Gusti Allah ku ya awake dhewe iki sejatine. Dadi nek awake dhewe iki ya memandang barang kuwi ke Allah, kuwi ya Gusti Allah ya mandang Allah. Ya. Kalau begitu nanti, ya, memang ada nanti penjelasan yang seperti itu, tapi tidak menjelaskan manunggaling kawula Gusti, tentang wilayatullah, tentang wilayah, tentang perwalian Allah. Orang yang menjadi wali Allah itu akhirnya akan dibimbing betul, pendengarnya, penglihatannya, mulutnya, kakinya, tangannya akan dibimbing oleh Allah. Bukan berarti Allah menyatu dengan dirinya, bukan. Jadi begitu. Ini ada orang yang mantap sekali ngomongnya begitu. Dia tidak melakukan apa-apa. Pokoknya waktu itu, pokoknya slogannya itu, tagline-nya itu El Sana, eling, sabar, lan narimo. Yang penting gak sholat, gak apa-apa, gak melakukan syariat, tidak mau melakukan itu. Yang penting itu eling. Ya, saya kalau ada orang begitu kan tertarik, terus tanggap. Wah, ya mantap juga dia menerangkan ini wong ra duwe ilmu. Sing nombo kuwi ora duwe ilmu, mandok-mandok juga itu, ya. Tapi kalau yang punya ilmu kan, kita ini kan berilmu itu kan ada frame-nya, ada kerangka untuk mengilmui. Bagaimana generasi
sahabat dulu bersama Rasul itu mengilmui, memahami Al-Quran itu seperti apa. Nah itu lepas dari itu, orang ilmunya itu lepas daripada kerangka dalam berilmu seperti itu, manhaj ya dalam berilmu. Nah, orang akhirnya ya nggak bisa nimbang. Yang penting ya, logikanya masuk ya. Dan menunggu ya oke pengikutnya ya, itu oke pengikutnya. Karena paling penak niku. Yang penting kan awake dhewe iki eling sabar lan narimo. Saya itu kan ngelihat ada anak-anak pakai topi itu ada tulisannya gitu, akhirnya saya tertarik. Lu Mas kok menarik ya. Apa kuwi? Lho Pak, ini prinsip hidup saya Pak. Wih menarik men to Mas aku. Cahno. Lah wis salat iki mau sampean. Wah, ora penting niku Pak, yang penting niki. Oh ya. Mboten penting Pak. Rekoso men salat-salat sing penting niki Pak. Urip niku sing penting niki lek selamat dunya akhirat jarine. Wah, mantep. Lah kuwi apa to artine? Oh niki rahasia. Alah masuk ya gak oleh ngerti aku ya ngono. Lah aku sapa to ngerti aku iso niru sampean lho. Sampean lek ndek tak rayu-rayu. Niki Pak, niki falsafah hidup saya niki. El sana, eling, sabar lan narimo. Berarti awakmu ki selalu eling ya. Oh, nggih no. Sabar. Ya nggih to, Pak. Narimo. Ning ya salat ora? Mboten. Ora salat. Ya. Lah kuwi akhirnya wong-wong sing seneng sing ngono-ngono kuwi ya saiki lah ngono. Itu orang itu memang kalau orang tidak punya ilmu, nggak terbentuk akidahnya, sehingga dia memahami bahwa jalan keselamatan itu ini, menurut petunjuk Nabi itu seperti ini, yang disambung diwarisi oleh para sahabat dan para ulama itu berilmu itu seperti ini, ya. Itu nanti akan kena yang begitu-begitu itu. Saiki lho padha-padha arep mlebu swarga, kok ndadak milih sing rekoso-rekoso lek ngono. Ya. Lah padha terus dadak denglak-dengluk ping 5 sedina abot men. Mbok ya sing cukup seminggu pisan ae. Bar kuwi enak sing lebih ringan meleh. Wah, rekoso-rekoso meleh yang penting ya elsanawi mau ya. Dadi begitu. Engko dolar mlebu swarga kok dadak rekoso-rekoso. Enak sing dalan sing gampang kok dadak milih sing rekoso. Kan biasanya gitu. Kenapa harus susah-susah? Itu Marco tidak tahu. Karena tidak tahu. Ya. Kalau orang yang berilmu ya nggak akan segampang itu. Kemudian lanjut. Jadi Allah itu, zat Allah itu alal arsyistawa, alas sama, di atas langit. Lanjut. Dan arsy itu di atas arsy, dan arsy itu di atas langit. Maka banyak sekali yang menerangkan ayat-ayat yang menerangkan bahwa Allah itu berada di atas arsy, Allah berada di atas langit. Ya. Dzu arajin, ya. Saulang. Wa araj sallallahu alaihi wasallam, wa araja sallallahu alaihi wasallam. Mi'raj itu loh ya. Araja ya'ruju itu asal kata dari kata-kata mi'raj. Isra dari kata-kata asra, ya. Mi'raj dari kata-kata araja. Asra yusri. Isra artinya berjalan di malam hari. Mi'raj dari kata-kata araja. Araja yu'riju, ya. Mi'raj itu artinya menaik, ya, meninggi. Wa araja sallallahu alaihi wasallam ila sama, ya, as-sabi'ah hatta kallamahu rabbahu wa faradu alaihi khamsa shalawatin kama rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Agak senunuan lemaca ira mikroskopnya ketinggalan tadi ya. Jadi ya rada, tapi lamat-lamat seorang salah ya. Ya. Jadi araja sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ila sama, ya, ke langit as-sabi'ah, ke langit yang ketujuh. Hatta kallamahu rabbuhu, hingga Allah Subhanahu wa taala itu berbicara dengannya. Ya.
Wa faradu alaihi khamsa sholawatin, dan Allah Subhanahu wa taala memfardukan kepadanya sallallahu alaihi wasallam 5 salat wajib, salat fardu, ya. Allah memfardukan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu salat 5 waktu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi aroja, kata yang diambil aroja sallallahu alaihi wasallam hatta yukallimuhu rabbuhu, ya. Jadi Rasulullah itu naik ke langit, hingga ke langit yang ke-7, hingga Allah berbicara langsung dengan Rasulullah. Berarti keberadaan Allah alas sama, di atas langit, begitu maksudnya. Ingin menjelaskan itu, yang diambil kata-katanya saja. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ala, ya, ta'manuni wa ana amin man fis sama, ya, wa huwa Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah Anda tidak percaya kepadaku, sedangkan saya itu adalah kepercayaan, amin, kepercayaan zat yang ada di langit. Yang dimaksudkan zat yang ada di langit, enggak ada yang lain. Yang dimaksudkan wa ana aminullah, saya adalah kepercayaan Allah, kata Nabi, bukan saya, ya. Jadi saya adalah aminullah, ya. Aminu man fis sama, disebutkan saya adalah kepercayaan zat yang berada di atas langit. Oleh para mufassirin atau para ulama dijelaskan man fis sama yang dimaksudkan di sini adalah Allah. Saya adalah kepercayaan Allah, ya. Wa huwa Allah. Wa mana fis sama, artinya alas sama. Di langit itu yang dimaksudkan adalah di atas langit. Kata-kata fi seringkali diartikan banyak yang berarti makna, banyak nanti konteks yang menjelaskan hal itu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi dalam hadis, ini kan dalil hadis, irhamu ma fil ardi yarhamukum man fis sama. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kasih sayangilah orang yang ada di bumi, sesama manusia, yarhamukum man fis sama, maka engkau akan dirahmati, akan dikasih sayangi yang ada di langit. Siapa yang dimaksud? Allah juga, enggak ada yang lain. Kasih sayangilah sesama makhluk yang penduduk bumi, kemudian akibatnya kamu akan dikasih sayangi oleh zat yang ada di langit. Huwallah, yang dimaksudkan adalah Allah, enggak ada yang lain. Hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi, dan hadis ini adalah hadis hasan sahih. Sa'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam jariyatan. Rasulullah pernah menanya kepada seorang jariyah. Jariyah itu artinya budak wanita, ya. Budak wanita. Budak itu persa, apa budak itu? Budak itu bukan pembantu loh, ya. Nanti kalau dipadak kayak pembantu dihukumi hukum budak, sebab budak itu hukumnya, maaf ya, budak itu ma'adami, dia manusia, tapi banyak hak-hak adaminya yang dikuasai oleh tuannya, begitu. Bahkan sampai pada urusan pernikahan, budak itu boleh digauli oleh tuannya. Lah payah kalau pembantu disamakan dengan budak, rusak itu kalau seperti itu, ya. Dan budak itu bisa dijual belikan, sampai para ulama itu berselisih pendapat, apakah budak itu adami, ya, atau bid'ah, apakah itu sejenis perdagangan atau sejenis manusia. Yang lebih kuat itu mengklasifikasikan budak itu sebagai dagangan, bahkan karena boleh dijual belikan. Nah, budak itu kuat, ya, budaknya itu kuat, sregep, orangnya yelan, ya, tanggap, regane ya larang, ya. Nek budake ngantukan, terus ingkrang-ingkring, kuru kaya aku ngene iki,
Ngayelan ya. Wah niku didol murah niku. Guae mungkin ora enak sing. Niku budak, berbicara budak. Itu budak itu jadi seperti itu. Itu harganya ya dilihat. Ada pasar budak. Tapi Islam ada taujih. Islam itu ada arahan bahwa memerdekakan budak itu termasuk ibadah yang sangat tinggi nilainya, sangat mulia. Memerdekakan budak. Loh, memerdekakan budak kan gampang toh Pak? Ini kau merdeka, ndak begitu ya. Oh penak merdeka, aku gampang merdeka. Ora merdeka yuk nyatane ora merdeka ya. Merdeka ya. Bukan begitu, merdekakan itu, nah itu dikuasai oleh orang, kita beli dulu, pakai modal. Nanti kalau kamu kita merdekakan, kita juga berikan modal, dia lazimnya orang yang hidup merdeka untuk bisa mandiri hidup. Setelah itu kita catatkan ke catatan sipil kalau ada pemerintahan itu, ya, yang akhirnya berubah status. Mau pakai modal Pak, modalnya besar. Jadi ini ibadah maliyah ini. Memerdekakan budak ini ibadah dengan harta, pakai modal ragur, terus merdeka ngono wae. Nek budake punya jenengan dhewe, lah itu bisa Anda tinggal membiayai prosedurnya nanti, ya. Jadi begitu. Ini ada seorang budak wanita. Faqala, Rasulullah bertanya kepada seorang budak wanita, ya. Jariyatan. Faqala laha, Rasulullah bertanya kepadanya, Aina Allah? Di mana Allah? Ya. Maka budak itu menjawab, faqalat fis sama. Allah berada di langit. Qala man ana? Rasulullah sedang lalu bertanya, kamu tahu siapa saya? Budak itu menjawab, qalat anta Rasulullah, engkau adalah Rasul Allah. Qal, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapatkan jawaban dari jariyah yang seperti itu, qal a'tikha fa innaha mu'minatun, bebaskan dia, merdekakan dia, ya. Artinya itu Rasulullah yang merdekakan dia, maka sesungguhnya dia adalah seorang mukmin, ya. Ya budak itu ada yang mukmin, ada yang kafir, ya. Maka budak yang berani kepada tuannya itu biasanya bukan urusan-urusan, tapi dalam urusan keyakinan. Ya dia, ya seperti Bilal itu berani sama tuannya karena urusan keyakinan. Kalau dalam urusan yang muamalah dia maksiat itu dosa, termasuk dosa. Budak bermaksiat kepada tuannya itu dosa. Ya. Ya. Jadi dia dalam urusan-urusan akidah, dalam urusan-urusan agama, dalam urusan keyakinan, dia berani menentang tuannya. Iya. Qala sallallahu alaihi wasallam wal arsyu fawqal ma. Arsy itu berada di atas air. Ya. Nanti ada penjelasan ini. Wallahu fawqa arsyihi, sedang Allah berada di atas arsy-Nya. Ya. Wa huwa ya'lamu ma antum alaihi. Ya. Allah itu maha tahu apa yang Anda sedang lakukan, ya. Allah maha tahu apa yang sedang Anda lakukan. Maaf, kok Allah dijelaskan al-arsy wallahu fawqa arsyihi wal arsyu fawqal ma. Arsy itu berada di atas. Ini kan ada ayat, ya, ayat yang menjelaskan tentang hal itu, bahwa arsy itu lebih dulu dicipta daripada langit dan bumi, dan air lebih dulu dicipta oleh Allah daripada arsy. Jadi yang ada penjelasan para ulama bahwa makhluk yang diciptakan oleh Allah itu, di antara makhluk yang pertama-tama diciptakan oleh Allah itu adalah air. Setelah itu Allah menciptakan arsy, setelah itu Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi sebelum Allah menciptakan langit dan bumi itu, Allah menciptakan air terlebih dahulu, dan arsy, setelah itu arsy, dan arsy Allah itu berada di atas air. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi, maka Allah berada di atas arsy, yaitu di atas sama,
di atas langit setelah Allah menciptakan langit. Ini penjelasan singkat aja, belum terlalu didetailkan dengan dalil-dalil. Jenengan nanti buka saja tentang penjelasan tentang tafsir ya, bahwa Allah itu fauqal arsy dan arsy fauqal ma. Nanti ada ayat yang terkait dengan urusan itu. Nanti kalau dibuka mesti ada. Kalau saat ini penak apa? Nah, saat ini lu penak, arep pinter ki penak. Jangan wegah maca kitab sing tebal-tebal, tau dadak modal yo gede. Ya. Itu googling wae iso saiki. Ada. Tapi hanya sekedar untuk mencari bisa, tapi kalau untuk mendalami tidak enak. Ya enak maca kitab kok. Ya, daripada yang seperti itu. Itu kan terutama bagi kita yang mengalami keterbatasan, tidak punya ilmu alat yang kuat, itu ya yang instan-instan begitu, ya, yang instan-instan. Tapi yo kadang orang yang itu namanya medan bebas, siapa saja yang tingkat keilmuannya itu lurus atau tidak, tingkat keilmuannya mendalam atau dangkal, ya itu ya semuanya bisa ngupload, ya, memanfaatkan, ya. Maka dari itu ya saya minta kepada teman-teman ahlul khair, ahli ilmu itu juga memadati tempat itu untuk hal-hal yang baik. Nanti kan ja'al haq wa zahaqal batil. Kalau kebenaran itu banyak mengisi di medsos, di media-media sosial, itu insya Allah nanti kita akan dominasi nanti akhirnya. Ya, kalau orang setiap saat spontan membuka itu yang ketemu yang begitu. Walaupun kalau orang terus biasa hariannya membuka sing elek-elek ya spontan yang dibuka ya sing ketok tampil sing elek. Ada yang bilang sama saya, "Ustaz, saya tuh ndak buka itu kok yang nampil itu." Alah, saya kira buka mesti mau buka kuwi ya. War diapusi ya. Ada alumni dilalah rasa sadar buka Google kan saat durunge yang dituju itu kan mesti tampil yang di layar di latar. Ya gitu. Kok keluar kayak gini Ustaz? Padahal aku ndak buka ini loh. Wah, lagi. Atau ya kadang-kadang memang ada iklan-iklan begitu terus kita ikuti, tahu-tahu sampai di mana-mana, ya. Ora saiki ira nuju aja ada kok. Apa meneh lho memang pakai kata-kata kunci yang ya. Saiki niki kelihatannya memang nggak mungkin Pak kalau kita mengkarantina kita, ya, menyepi. Sekarang itu bukan kekuatan karantina kita, tapi kekuatan daya imunitas kita dengan keimanan, dengan ketakwaan. Nanti kalau kita punya bekal takwa, maka kita akan selamat di dalam bermuamalah, berinteraksi dengan berbagai media itu. Dengan tidak punya bekal ketakwaan, ya, maka ada perintah itu, wah, relevan sekali, pesan global tapi relevan sampai akhir zaman, yaitu perintah Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Kalau kita punya bekal ketakwaan, aman insyaallah. Jadi kenapa saya harus berpanjang lebar ngomong begitu? Saya memerintahkan googling aja. Iya, nek googling terus mampir kaduan kan payah itu, nanti ra iso balik ya. Ya. Nah wis kecanduan begitu, ya, antum jangan terus niru. Salahku apa nak aku seneng karo kaya ngono. Nah itu menunjukkan pertanyaan itu timbul juga menunjukkan kepribadian sudah wis rasa dijawab ya. Rasa di ya otomatis ya, orang kesenangannya begitu kan ada pepatah. Ya, anil mar'i la tas'al wasal qarinah fa innal qarina bil muqarani muqtadi. Tentang kepribadian seseorang jangan engkau tanya kepada dirinya, kamu orang apik apa enggak usah tanya begitu. Tapi wasal qarinah, tanyakan tentang keadaan yang mengitari dia, kesenangannya apa, kawan dekatnya siapa, kebiasaannya seperti apa. Fa innal qarina bil muqarani muqtadi, karena sesuatu yang membersamai, yang mengitari dia itu terhadap yang itu akan menunjukkan kepribadiannya. Jadi kita akan ya akan menunjukkan kepribadiannya. Kalau itu terus menerus, sekali-kali kemudian kita
barangkali memang ada niatan baik masuk ke lingkungan yang jelek dalam rangka tujuannya untuk memperbaiki, ya jangan terus dicap ya. Jadi begitu. Ini mudah-mudahan nanti besok dilanjutkan, belum selesai ya, tentang masih membahas tentang ain Allah, tapi Allah itu ada di langit, tapi ma'iyah Allah, sam'ullah, basarullah, kebersamaan Allah, pendengaran Allah, penglihatan Allah itu menjangkau kita dimanapun kita berada, dalam keadaan seperti apapun Allah akan ya. Itulah penjelasan Allah ma'akum ainama kuntum, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Maka kita diperintahkan untuk memiliki jiwa muraqabatullah, merasa selalu diawasi oleh Allah, aman. Nek ngurusi ngawasi menungso itu gampang ketipu ya, ketipu dengan lincahnya, luwesnya ngomong, ketipu dengan begitu. Tapi kalau Allah nggak ada, Allah tetap maha tahu. Demikian yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.